Wahai Ummu Aiman, buanglah air ini ke tempat di mana orang tidak bisa melihat, tidak bisa mengambilnya, kata Rasul. Kemudian diambil oleh Ummu Aiman, darah itu dibawa keluar rumah Rasulullah dan diminum oleh Ummu Aiman. Setelah Ummu Aiman masuk ke dalam rumah Rasul, Rasul bertanya, dibuang kemana tadi darah bekas bekaman saya? Kemudian dijawab oleh Ummu Aiman, saya minum wahai Rasul. Kamu minum? Ya, saya minum wahai Rasul. Baik, kalau demikian engkau tidak akan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita memasuki bulan Maulidun Nabi, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa menjaga, memupuk, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jikalau kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka engkau akan melihatnya dalam keadaan tertunduk, terbelah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permisalan itu Allah buat bagi manusia agar manusia berfikir. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hasyr ayat 21 itu menggambarkan keagungan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Kita pun sebagai pewaris-pewaris Al-Quran bisa menjadi mulia, bisa menjadi agung apabila nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quranul Karim bisa kita senyawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian akan tercipta sikap toleransi yang tinggi antar sesama. Dengan sikap toleransi yang tinggi itu akan melahirkan kerukunan. Dengan kerukunan akan melahirkan kebersamaan. Dengan kebersamaan akan melahirkan kekuatan. Dan dengan kekuatan itu akan melahirkan kemenangan demi kemenangan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Makkah maupun di Madinah
tidak terlepas dari energi positif yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, Sayyidina Aisyah, bagaimana tentang akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yaitu Al-Quran itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan bagimu. Bagi siapa? Tidak semua manusia. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan di hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada seorang ulama dan penulis terkenal berkebangsaan Mesir bernama Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad. Beliau menulis di dalam bukunya bahwa ada 4 tipe manusia yang dapat merubah jalannya sejarah kehidupan umat manusia di dunia. Siapa mereka? Yang pertama, ada tipe manusia pemikir. Kemudian yang kedua, ada tipe manusia pekerja. Yang ketiga, ada tipe manusia seniman. Dan yang keempat, ada tipe manusia yang hatinya senantiasa larut di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad ini melanjutkan tulisannya bahwa jarang sekali ditemukan satu dari 4 tipe manusia yang disebutkan tadi terdapat pada diri seseorang. Akan tetapi apabila kita mau mengkaji, mau membaca, mau mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan 4 dari tipe manusia yang dapat merubah jalannya sejarah kehidupan umat manusia di dunia ini ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sedemikian sempurna sesempurna Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain agar kita sebagai umatnya mau meneladani, mau mempraktekkan akhlak-akhlak Rasulullah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan dalam kesempatan yang singkat ini saya menyebutkan sedikit contoh energi positif, keagungan, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pada peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah menuju Makkah berserta para sahabat. Pada saat itu di Makkah sendiri, di kalangan warga kafir Quraisy Makkah, beredar isu bahwa Nabi akan menuntut balas kepada setiap orang yang pernah menyakitinya, utamanya pada saat awal-awal penyebaran agama Islam. Tetapi apa yang terjadi ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah? Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Rasul malah menyejukkan suasana. Beliau bersabda, yang pertama, barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan. Kita tahu saat itu Abu Sufyan masih sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy Makkah. Namun Nabi bersabda demikian, barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Kemudian yang kedua, barang siapa masuk ke dalam rumahnya, ia juga akan aman. Dan barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, ia juga akan aman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu orang yang paling tidak merasa aman saat itu, walaupun Rasul sudah bersabda demikian. Siapa dia? Dia adalah Wahsy. Siapa Wahsy ini? Wahsy adalah budak hitam yang disewa oleh Hindun
untuk membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah ketika peperangan Uhud. Di luar nalar kemanusiaan, kebiadaban Wahsy, setelah dia berhasil membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah, kemudian dia mengambil jasad paman Rasul itu dan membelah dadanya, kemudian mencabut jantungnya untuk diberikan kepada majikannya yang bernama Hindun. Namun apa yang terjadi ketika Wahsy berjumpa dengan Rasul? Wahsy dan kawan-kawannya berjumpa dengan Rasul ketika Fathu Makkah. Rasul hanya berkata demikian, "Idhabu antumut tulaqa." Pergilah kalian sekarang dibebaskan. Rasul mengutip ayat di dalam surah Yusuf, "Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim." Pada hari ini tidak ada celaan, tidak ada cercaan bagimu sekalian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan dialah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pernah juga terjadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan Zatul Riqah. Saat itu terjadi hujan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya setelah hujan reda. Di tengah perjalanan beliau dan para sahabat hendak beristirahat. Para sahabat memilihkan tempat yang paling rindang, pohon yang paling rindang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat, beliau membuka bajunya, kemudian menjemur baju itu di dekat pohon itu, dan beliau meletakkan pedang beliau disandarkan ke pohon itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beristirahat. Pada saat sedang terlelap tidur semuanya, Rasul dan para sahabat, tiba-tiba ada orang musyrik menyelinap masuk ke tempat Rasulullah beristirahat. Orang itu kemudian mengambil pedang Rasul dan kemudian menghunuskan pedang itu ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasul terbangun dan orang itu bertanya, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapa yang bisa menolongmu dari diriku saat ini wahai Muhammad? Rasul dengan tenang menjawab, "Allah, Allah, Allah. Hanya Allah yang bisa menolongku," kata Rasul. Mendengar jawaban Rasul, tangan orang itu bergetar, bergemetar, dan kemudian pedang itu terjatuh. Seketika itu Rasul mengambil pedang itu dan menghunuskan pedang itu ke leher orang musyrik tadi. "Al-an man yamna'uka minni?" kata Rasul. Sekarang saya balik tanya, siapa yang bisa melindungi kamu dari diriku saat ini? Orang itu dengan bergetar menjawab, "La ahad, la ahad, la ahad." Tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari pedangmu wahai Muhammad. Melihat kejadian itu, para sahabat datang dan bertanya, "Ada apa gerangan wahai Rasul?" Kemudian Nabi menceritakan kejadian tadi, bahwa ada seorang menyelinap ketika saya beristirahat. Dia mengambil pedangku dan menghunuskan pedang itu ke leher saya. Kemudian dia bertanya, "Man yamna'uka minni?" Saya jawab, "Allah." Dia bergetar tangannya, kemudian pedang itu terjatuh. Dan saya ambil pedang itu, kemudian saya hunuskan ke lehernya. Kemudian saya tanya, dia jawab, "La ahad, la ahad." Tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari pedangmu wahai Muhammad. Dan di akhir ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun khaira akhir." Jadilah orang yang berperangai baik, berkelakuan baik ketika memegang kendali kekuasaan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah? Jika Nabi mau pada saat itu, Rasul tentu sangat bisa untuk membunuh orang itu. Tetapi tidak Nabi lakukan. Nabi maafkan dan Nabi melepaskan orang itu. Orang itu pulang ke kampung halamannya. Dia bercerita kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya. "Jitu min khairin nas, jitu min khairin nas, jitu min khairin nas."
Aku baru berjumpa dengan orang yang paling baik akhlaknya, paling baik kelakuannya, paling baik akhlaknya, luar biasa. Dia menceritakan kejadian itu bersama Rasul tadi, dan pada akhirnya orang itu bersama tetangga-tetangganya, orang terdekatnya datang kepada Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Subhanallah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Inilah visi Al-Quran, visi Islam, visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, visi rahmatan lil alamin. Begitu mulianya, begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sangat dikagumi oleh para sahabatnya. Saking kagumnya dan saking memuliakannya para sahabat kepada Rasul, bahkan air sisa wudhu Rasulullah jadi rebutan para sahabat. Kemudian bahkan ludahnya Rasulullah jadi rebutan para sahabat untuk diambil. Bahkan pernah suatu kejadian, darah sisa bekaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminum oleh seorang sahabat. Di dalam suatu riwayat disebutkan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Selesai berbekam, darah sisa bekamannya itu diletakkan di dalam suatu wadah. Dan kemudian Rasul memerintahkan kepada Ummu Aiman, bekas pembantu dari ibu Rasulullah, Siti Aminah, dan kemudian berkhidmat juga kepada Rasulullah. Wahai Ummu Aiman, buanglah air ini ke tempat di mana orang tidak bisa melihat, tidak bisa mengambilnya, kata Rasul. Kemudian diambil oleh Ummu Aiman, darah itu dibawa keluar rumah Rasulullah dan diminum oleh Ummu Aiman. Setelah Ummu Aiman masuk ke dalam rumah Rasul, Rasul bertanya, dibuang kemana tadi darah bekas bekaman saya? Kemudian dijawab oleh Ummu Aiman, saya minum wahai Rasul. Kamu minum? Ya, saya minum wahai Rasul. Baik, kalau demikian engkau tidak akan ditimpa penyakit seumur hidup. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, perangainya, bahkan pribadinya luar biasa mulia. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneladani keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.